hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dor. Halo teman-teman, kalian pernah lihat nggak ada balon yang bisa mengapung di udara? Dan ada balon yang gede banget yang bisa angkat kita manusia. Kok bisa ya? One, two, three, let's go! Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Sherly Jesta Bagiada dari kelas 12 IPA 4 absen 34 akan menyampaikan materi tentang kelimpahan dan keberadaan gas mulia di alam. Yang pertama yang akan saya bahas adalah unsur gas mulia yang paling banyak di udara adalah argon. Yang paling sedikit adalah radon yang bersifat radioaktif dengan paruh waktu paling pendek yaitu 4 hari. Kemudian akan terurai menjadi unsur lain. Yang berikutnya adalah unsur yang paling banyak di alam semesta adalah helium, karena banyak gas alam yang mengandung helium. Selain itu, helium merupakan bahan bakar dari matahari. Kadar helium di udara adalah 1 dalam 200.000. Yang ketiga adalah radon, diperoleh dari peluruhan radioaktif atom radium. Keberadaan helium dalam gas alam diduga sebagai hasil peluruhan zat radioaktif. Kemudian saya akan membacakan tabel dari persentase volume gas mulia di udara. Yang pertama adalah helium dengan simbol He memiliki persentase volume di udara 5,24 kali 10 pangkat min 4%. Yang kedua adalah neon dengan simbol Ne memiliki persentase volume di udara 1,82 kali 10 pangkat min 2%. Yang ketiga adalah argon dengan simbol Ar memiliki persentase volume di udara sebanyak 0,934%. Yang keempat ada kripton dengan simbol Kr memiliki persentase volume di udara sebanyak 1,14 kali 10 pangkat min 4%. Yang kelima ada xenon dengan simbol Xe memiliki persentase volume di udara sebesar 8,7 kali 10 pangkat min 6%. Kemudian yang terakhir ada radon dengan simbol Rn memiliki persentase volume di udara sebesar 6 kali 10 pangkat min 14%. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Aku di sini akan jelasin kepada kalian semua mengenai sifat kimia gas mulia. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil karena elektron-elektron di subkulit terluarnya saling berpasangan. Hal ini menyebabkan gas mulia sukar untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Namun, saat ini sudah ada loh beberapa unsur-unsur dari gas mulia yang dapat bereaksi seperti xenon dan kripton. Selain itu, akibat konfigurasi elektron yang sangat stabil, gas mulia yang lain atau unsur yang lain dapat dijadikan sebagai peningkatan konfigurasi elektron gas-gas mulia yang lain. Contohnya, neon memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, dan 2p6. Dan argon memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p6. Maka konfigurasi elektron dapat ditulis seperti ini. Bagaimana? Mudah bukan? Itu tadi merupakan sifat-sifat kimia dari gas mulia. Untuk bentuk molekul dari unsur gas mulia memiliki bentuk yang sesuai dengan teori hibridisasi seperti gambar berikut. Nah, itu tadi contoh sampel bentuk molekul dari reaksi yang melibatkan xenon. Itu tadi sifat-sifat kimia serta bentuk molekul dari unsur gas mulia. Cara pembuatan gas mulia. Gas mulia di alam berada dalam bentuk monoatomik karena bersifat tidak reaktif. Oleh karena itu, ekstraksi gas mulia umumnya menggunakan pemisahan secara fisis. Perkecualian radon yang diperoleh dari peluruhan unsur dan peluruhan langsung. Yang pertama ada ekstraksi helium dari gas alam. Gas alam mengandung hidrokarbon dan zat lainnya seperti CO2, uap air, helium, dan pengotor lainnya. Untuk mengekstraksi helium dari gas alam, digunakan proses pengumbunan. Gas alam diimbunkan pada suhu di bawah suhu pengumbunan hidrokarbon, tetapi di atas suhu pengumbunan helium. Selanjutnya, helium dimurnikan dengan proses diantaranya yang pertama, proses kriogenik. Di sini campuran gas diberi tekanan lalu didinginkan dengan cepat. Lalu sisa campuran akan dilewatkan melalui arang teraktivasi yang akan menyerap pengotor sehingga diperoleh helium yang sangat murni. Kemudian ada proses adsorpsi. Tahap ini campuran gas dilewatkan melalui bahan penyerap yang secara selektif menyerap pengotor.
Proses ini menghasilkan helium dengan kemurnian 99,997% atau lebih. Yang kedua ada ekstraksi helium, neon, argon, kripton, dan xenon dari udara. Proses yang digunakan disebut dengan teknologi pemisahan udara. Pada tahap awal, CO2 dan uap air dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian udara diimbunkan dengan pemberian tekanan 200 atm yang diikuti dengan pendinginan cepat. Kemudian helium, neon, argon, kripton, dan xenon dimurnikan dengan proses diantaranya proses adsorpsi. Di sini O2, N2 dipisahkan terlebih dahulu menggunakan reaksi kimia. O2 direaksikan dengan CO, lalu N2 direaksikan dengan Mg. Kemudian sisa campuran akan diadsorpsi oleh arang teraktivasi. Pada kisaran suhu tertentu, setiap gas akan terdesorpsi atau keluar dari arang. Kemudian proses destilasi bertingkat, yakni proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan titik didih zat. Kegunaan gas mulia. Yang pertama, helium dengan lambang unsur He dalam wujud gas digunakan sebagai gas pengisi balon udara. Yang tidak reaktif bisa digunakan sebagai pengganti nitrogen. Dalam wujud cair dapat digunakan sebagai zat pendingin. Yang kedua, neon dengan lambang unsur Ne digunakan sebagai gas pengisi lampu neon dan juga indikator tegangan tinggi, zat pendingin, penangkal petir, dan mengisi tabung televisi. Yang ketiga, argon dengan lambang unsur Ar digunakan sebagai gas pengisi bola lampu pijar, kelas titanium, dan stainless steel. Yang keempat, kripton dengan lambang Kr digunakan sebagai lampu kilat fotokopi, lampu kilat fotografi, serta pengisi lampu fluoresen. Yang kelima, xenon dengan lambang unsur Xe digunakan sebagai pembuatan lampu bakterisida atau pembunuh bakteri. Juga digunakan sebagai pembuatan tabung elektron. Yang keenam, radon dengan lambang Rn digunakan sebagai radioterapi kanker, juga sebagai sistem peringatan gempa.